Sekarang kita ada di intraday superflow. Nah, bagian intraday superflow ini sebenarnya ada beberapa bagian ya, yaitu bagian inventory chart dan distribution chart. Itulah mengapa namanya menjadi intraday superflow. Nah, bagian ini kurang lebih mirip ya, cuman ada beberapa tambahan di sini. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, yang ini adalah semua beli. Artinya teman-teman bisa pilih ya, broker yang ingin ditampilkan di sini itu adalah berdasarkan apa. Misalnya yang buy itu teman-teman ingin pilih yang semua, ataupun misalnya ingin yang beli saja bisa teman-teman pilih. Misalnya kita pilih yang semua beli, maka dia otomatis akan menampil berdasarkan broker yang membeli ya. Jadi yang asing beli itu yang mana saja, seperti itu. Perbedaannya di sini teman-teman bisa pilih untuk boardnya ya. Teman-teman bisa pilih misalnya semua board, entah itu nego misalnya ataupun tunai, teman-teman bisa pilih. Secara default ini akan di reguler karena informasinya memang paling cocok di reguler ya. Yang mempengaruhi market juga biasanya reguler, tapi feel free misalnya teman-teman ingin pilih yang semua, itu terkadang juga sangat menguntungkan ya untuk analisanya. Oke, selanjutnya di sini sama seperti sebelumnya ya, teman-teman bisa pilih, cuman kali ini tidak ada pilihan frekuensi, teman-teman hanya bisa pilih value dan volume. Oke, selanjutnya di sini ada angka 4. Nah, 4 ini sendiri di sini adalah topnya ya, berarti top brokernya berdasarkan buy and sell. Kalau kita pasang 4 berarti ada 4 broker buy dan 4 broker sell. Seperti itu. Kalau kita ganti misalnya ke satu, dia otomatis akan berubah ya, mengikuti data yang satu itu sendiri. Oke, untuk 5 ini adalah range menitnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini misalnya dari 859 dia loncatnya ke berapa, ke 904 ya, itu otomatis 5 menit. Teman-teman juga bisa pilih misalnya 10 menit 10 menit juga teman-teman bisa pilih ya, otomatis dia dari 859 ke 99 seperti itu. Ini bagian sell ya, teman-teman bisa pilih misalnya sellnya itu berdasarkan apa ya, teman-teman pilih berdasarkan semua misalnya, ataupun hanya asing saja yang jual ataupun domestik saja yang jual, seperti itu. Lalu ini adalah filter broker, kurang lebih sama ya, di teman-teman bisa pilih sekuritas yang teman-teman inginkan, misalnya AD saja misalnya, ataupun yang paling mudah ya, bisa kita lihat tadi ada AK, teman bisa pilih AK, nanti dia otomatis yang muncul hanya AK di bagian sininya, seperti itu teman-teman. Dan ini maksimalnya adalah 5 ya, jadi kalau teman-teman lebih dari situ maka otomatis akan keluar warning. Oke, untuk bagian chartnya kita beralih ke chart aksis line. Aksis yang sebelah kiri itu adalah sesuai pilihan yang teman-teman pilih seperti biasa. Lalu bagian atas itu adalah legendanya teman-teman bisa sesuaikan seperti sebelumnya. Kalau teman-teman hover hanya menampilkan yang bagian brokernya itu saja yang di hover, ataupun kalau teman-teman klik dia otomatis akan hilang dari chart. Oke, untuk bagian kanan itu ada harga. Ini harga berdasarkan intraday ya, jadi harga terakhir perdagangan. Lalu ada fitur yang lain di toolbox seperti full screen, ada zoom, reset, ini untuk mengganti ke line chart, ini ada bar chart. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ke bar chart seperti itu, atau pengen diganti lagi bisa. Lalu ada restore, lalu di sini bisa teman-teman unduh juga untuk gambarnya itu sendiri. Lalu kita beralih ke yang bawah. Di bawah ini ada distribution chart, dan distribution chart ini di mendatang kemungkinan besar bisa teman-teman atur ya jumlahnya ingin berapa. Tapi kalau untuk sekarang ini akan ditampilkan semua. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya ini adalah informasi yang paling lengkap ya untuk teman-teman tahu perputaran antar broker itu seperti apa. Ini bisa kita full screen di sini misalnya. Di sini menampilkan AZ ya. Jadi yang bagian kiri itu adalah brokernya untuk buy, lalu yang di bagian kanan itu adalah untuk sell. Seperti itu. Over ya bagian seperti ini misalnya, teman-teman bisa tahu ya, ZP itu transaksinya dengan siapa saja. Seperti itu. Jadi transaksinya di sebelah kanan itu banyak ya, ternyata yang jual kurang lebih dia ternyata dari ZP juga, ada dari YU, CC, KZ, BK, dan lain-lain. Ini sangat bermanfaat kalau teman-teman ingin tahu ya, misalnya di saham-saham tertentu itu pasti ada transaksi yang hanya crossing, itu bisa kita lihat perharinya dengan data seperti ini. Nah, kalau teman-teman geser ya, misalnya ke transaksinya seperti ini, misalnya dari ZP ke CC, itu value-nya ternyata 17M. Nah, dari 17M ini, itu hanya dari ZP ke CC. Seperti itu. Ini menggambarkan apa yang tidak digambarkan oleh running trade ya. Jadi kita bisa memvisualisasikan lebih mudah juga seperti itu. Ini teman-teman bisa keluar dari full screen-nya.